Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhala shalawatika ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. Kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah kita bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa untuk bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa untuk bisa berkumpul bersama untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sebenarnya, yang sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberi kebaikan kepada hambanya, Allah jadikan hambanya itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ingin mencelakakan hambanya, Allah jadikan hamba itu meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi sebenarnya orang yang bisa beribadah itu adalah orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan ibadah sebenarnya adalah orang yang mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan musibah yang sebenarnya, yang mana musibah akhirat, musibah meninggalkan ibadah ini adalah musibah yang lebih besar daripada musibah dunia. Sebagaimana sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami di dalam agama, yaitu di dalam meninggalkan ibadah kepada Allah. Sehingga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita baru saja melewati bulan ibadah, yaitu bulan Ramadan, yang mana para ulama menjelaskan bahwa di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa ahli kubur, orang yang telah meninggal dunia, itu berharap untuk bisa hidup kembali untuk mendapatkan walaupun satu hari dari bulan Ramadan. Ingin mendapatkan walaupun satu hari dari bulan Ramadan. Jadi orang yang telah meninggal dunia tidak ingin, tidak berharap jika dihidupkan untuk mendapatkan dunia, harta, mobil yang mewah, rumah dan lain sebagainya. Tidak. Orang yang telah meninggal ingin dihidupkan hanya untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diriwayatkan bahwa ulama-ulama terdahulu
itu selama 6 bulan perpisahan dengan bulan Ramadan dan selama 6 bulan menyambut bulan Ramadan. Selama 6 bulan berdoa, meminta, memohon kepada Allah agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selama 6 bulan meminta, memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Selama 6 bulan berdoa untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan, karena benar-benar tahu fadilahnya, kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Jadi bersyukur tidak hanya ketika mendapatkan nikmat dunia saja. Sekarang kebanyakan orang syukurnya ketika mendapatkan nikmat dunia, mendapatkan harta, uang, baru bersyukur. Alhamdulillah. Ketika bisa beribadah lupa bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya seharusnya lebih bersyukur kepada Allah ketika bisa beribadah kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah ketika bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Kita minta kepada Allah agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama menjelaskan bahwa tanda orang yang ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah, apa tandanya? Setelah bulan Ramadan beribadah. Jadi tanda ibadah yang diterima oleh Allah setelahnya beribadah kepada Allah. Tanda orang yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah setelahnya tidak beribadah kepada Allah. Ya, contohnya misalnya orang pulang haji, pulang umroh, tanda hajinya diterima oleh Allah, umrohnya diterima oleh Allah, setelahnya terus beribadah kepada Allah. Itu tanda hajinya, umrohnya diterima oleh Allah. Ya, setelah haji, setelah umroh meninggalkan ibadah, tanda hajinya, umrohnya tidak diterima oleh Allah. Sama seperti halnya orang yang tanda ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah, setelahnya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang tertipu dengan tipuan setan. Bagaimana setelah bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, ibadahnya juga selesai, dianggap beres, selesai, tamat sudah ibadahnya. Mujahadah di bulan Ramadan, tadarusan, membaca Al-Quran, tahajud, ibadah, beres bulan Ramadan, beres tadarusannya, beres ibadahnya. Ini tertipu dengan tipuan setan, ya. Padahal seharusnya terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diriwayatkan bahwa ketika wafatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang awam itu gelisah. Lalu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkhutbah, barang siapa yang ibadahnya kepada Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Maknanya barang siapa orang yang ibadahnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang beribadahnya karena Allah, benar-benar tulus kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup yang tidak akan mati. Sama seperti halnya para ulama menjelaskan, "Mangkana ya'budullah fi Ramadan, ya'budu Ramadan fa inna Ramadan kad intaha." Barang siapa orang yang ibadahnya hanya karena bulan Ramadan, maka bulan Ramadan telah selesai. Wa man kana ya'budullah fa innallaha mawjud
fi Ramadan wa fi ghairihi. Barang siapa yang ibadahnya benar-benar karena Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha ada baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maknanya apa? Orang yang ibadahnya benar-benar tulus karena Allah, ibadahnya tidak hanya di bulan Ramadan, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana bahwa di dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pintar yang sebenarnya, orang yang berakal adalah orang yang selalu melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal beribadah persiapan untuk setelah meninggal dunia. Itu orang yang berakal, yang pintar sebenarnya. Wal ajiz, orang yang lemah, yang tidak berakal, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi, dan berangan-angan kepada Allah. Ini orang yang tidak berakal, karena banyak orang yang pintar tapi tidak berakal. Ya, dalam Al-Quran Allah ceritakan ahli neraka berkata, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman bahwa ahli neraka akan berkata, seandainya kami dulu mendengar dan berakal, kami tidak akan menjadi penduduk api neraka. Maknanya orang ahli neraka itu tidak berakal, padahal banyak ahli neraka profesor, banyak ahli neraka orang-orang pintar pejabat, banyak ahli neraka orang-orang yang sekolah tinggi, sekolahnya, kuliahnya pintar tapi tidak berakal. Orang yang berakal yang sebenarnya adalah yang selalu melawan hawa nafsunya dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah sampai kapan? Sampai datangnya keyakinan. Apa itu keyakinan? Kematian. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai meninggal dunia, ya, agar meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, makanya kita doakan khususnya kepada sahibul hajah, sahibul bait, saudara Yana Husein, ibunda beliau, semoga diberi kesehatan, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah dunia dan akhirat, dan juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, semoga diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah dunia dan akhirat, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan semoga umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.